Hasil penyusunan nasab dan manuskrip yang ada, saya Pangeran Patih Raja Muhammad Kotiran selaku Patih Kesultanan Kanoman mewakili Kanjeng Gusti Sultan Raja Muhammad Sultan Kanoman ke-12 dengan ini menetapkan bahwa Sunan Gunung Jati Sesar kedua adalah garis Musa Al-Khadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap pencarian hati. Penetapan nasab silsilah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon ke Imam Musa Al-Kadzim, ya, ini membuktikan bahwa selesai sudah Pak Alwi, karena kemarin kita semua sudah tahu bahwa nasab atau silsilah dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati itu ke Pak Alwi. Jadi video ini adalah bagian inti dari penyampaian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam acara penetapan jalur silsilah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ke Imam Musa Al-Kadzim. Jadi jalurnya itu melalui jalur Sayyid Imam Musa Al-Kadzim yang bertempat di Keraton Kanoman Cirebon, Ahad 14 Januari 2024. Dalam uraian lengkapnya, Kiai Imad memulai dari menyampaikan pertemuan di pesantren Benda Kerep Cirebon 30 Agustus 2023. Saat itu disepakati oleh forum bahwa nasab Sunan Gunung Jati bukan berjalur ke Pak Alwi dan nasab Pak Alwi mukhtalafun fi, dipermasalahkan. Dari pertemuan di Benda Kerep tersebut kemudian dicari tambahan referensi, lalu digelar lagi pertemuan di Bekasi dengan melibatkan sejumlah terah Sunan Gunung Jati. Dalam pertemuan tersebut diinventarisir data-data Sunan Gunung Jati dari sejumlah manuskrip dan sejumlah buku sebagaimana yang dibaca di dalam video di atas yang kita dengarkan. Video dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, referensi-referensi apa yang mendukung bahwa Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon itu jalurnya bukan Pak Alwi tapi ke Sayyid Musa Al-Kadzim. Kita dengarkan bersama-sama. 1624. 2. Manuskrip Tapal Kuda tahun 1650. 3. Manuskrip Pamekasan tahun 1700 Masehi. Manuskrip Syekh Hasan Nuhi 1787. Babon Silsilah Mertasinga. Manuskrip Mertasinga Keraton Kesepuan Cirebon tahun 1903. Manuskrip Kang Gratsan Cirebon. Pustaka Asal-Usul Kesultanan Cirebon. Dokumen Silsilah Keraton Kanoman Cirebon. Sultan Anom Keraton Kanoman Cirebon pada tanggal 14 Februari 1955 pernah menandatangani staf turunan saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang disusun oleh Nyi Rapir Monita tertanggal 1 Februari 1955 di Cirebon, berisi silsilah keturunan Raden Abu Bakar hingga ke Kalijam Umi Musa, maksudnya adalah Musa Al-Kadzim. Manuskrip selanjutnya adalah Tinjauan Kritis Sejarah Banten 1913 Masehi. Tinjauan Kritis Sejarah Banten adalah buku yang berasal dari disertasi Profesor Husein Jaidiningan. Dalam buku ini disebutkan 6 versi silsilah Sunan Gunung Jati yang diambil dari sumber-sumber tua, di antaranya manuskrip daftar Raja-Raja Banten dari Priangan, manuskrip sejarah Banten Rante-Rante Abdul Kahar, manuskrip sejarah para wali, manuskrip sejarah para wali berbahasa Sunda, manuskrip wawancaan Sunan Gunung Jati. Dari 6 versi itu, 5 menyebut Jumatul Kubro dan 1 tidak. Menariknya,
yang tidak menyebut Jumadil Kubra justru menyebut nama Musa Al-Kadim. Namun dari 6 versi itu terkonfirmasi semuanya melalui jalur Musa Al-Kadim. Karena dalam manuskrip tertua tahun 1624, yaitu manuskrip Bangkalan dan manuskrip Tapal Kuda tahun 1650 yang telah disebutkan di atas, Jumadil Kubro adalah keturunan Musa Al-Kadim. 6 manuskrip di atas sangat kuat menunjukkan bahwa Sunan Gunung Jati merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari Sayyid Musa Al-Kadim. Sedangkan silsilah Sunan Gunung Jati ke Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ba'alawi terdapat dalam manuskrip negara Kertabuni yang ditemukan tahun 1972 dari warga Cirebon yang bernama Asikin. Asikin mengaku naskah itu didapat dari pembeli dari seseorang yang ia tidak berkenan menyebut namanya. Naskah Wangsakerta itu terdiri dari 52 kitab terbagi dalam 3 serial. Yang pertama berjudul Pustaka Raja-Raja Ibu Nusantara, 25 buku kitab kedua berjudul Negara Kertabumi, juga 25 buku, dan sisanya terangkum pada kitab Pustaka Para Ratuan Ibumi Jawa Dwipa. Manuskrip itu berangka penulisan tahun 1698 Masehi, tetapi para ahli filolog meragukannya. Para ahli memperkirakan bahwa naskah itu palsu dan ditulis baru pada tahun 1960 Masehi. Kertas manuskrip ini diolah sedemikian rupa sehingga nampak tua. Namun ketika disentuh dengan jari berludah dan ditekan, warna ketuaannya luntur dan kertas ini ternyata ditulis di atas kertas Manila, yaitu kertas yang hari ini diproduksi. Menurut laporan majalah Tempo, dalam majalah .tempointeraktif.com tanggal 22 Oktober 1988 diselenggarakan diskusi panel sejarah di Universitas Tarumanagara, Jakarta. Sebagian besar sejarawan dan arkeolog yang hadir dalam diskusi sehari itu menyaksikan kitab Wangsakerta itu. Setelah diskusi itu, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Puslit Arkenas menurunkan tim penyidik ke Museum Bandung. Lebih dari separuh naskah Wangsakerta yang ada diambil sebagai contoh penyidikan. Kertas aksara dan bahasa dalam naskah itu diteliti secara cermat. Dr. Andes Wendy Montana, Ketua Tim Penyidik Arkenas, menyatakan bahwa naskah-naskah itu adalah naskah palsu. Arkeolog senior dari ahli epigrafi Universitas Indonesia, Bukhari, juga meyakini bahwa naskah-naskah Wangsakerta itu palsu. Ia menyatakan bahwa naskah itu bagian dari skandal ilmiah dan panitia itu tidak pernah ada. Manuskrip kedua yang mengesankan bahwa Sunan Gunung Jati ke Ba'alawi adalah manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari. Naskah ini ditulis tahun 1720. Dalam naskah itu terdapat silsilah Sunan Gunung Jati melalui Ja'far Shadiq. Dari Ja'far Shadiq ke bawah ada yang aneh, yaitu ketika disebut anak Ja'far adalah Qasim Al-Malik, atau ada yang membaca Qasim Al-Manik. Namun nama ini jelas bukan Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq sebagaimana silsilah Ba'alawi diakui keluarga Ba'alawi. Nama Qasim Al-Malik lebih dekat ke Musa Al-Kadim bin Ja'far Shadiq. Namun di bawah nama Qasim Al-Malik ada 2 nama yang tidak masuk daftar lazimnya silsilah Musa Al-Kadim, juga tidak masuk lazimnya silsilah Ba'alawi, yaitu Idris dan Al-Bakir. Selanjutnya ada nama Ahmad sebagai anak Al-Bakir dan Ahmad mempunyai anak Baidillah. 2 nama ini mirip sebagaimana pengakuan Ba'alawi bahwa Ubaidillah anak Ahmad. Kemudian Baidillah mempunyai anak Muhammad. Ini tidak sama dengan silsilah Ba'alawi di mana Ubaidillah mempunyai anak bernama Alwi. Justru nama Alwi kemudian disebut setelah Muhammad. Dari sini naskah carita ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa Sunan Gunung Jati keturunan Ba'alawi, karena dalam naskah ini disebut nama Qasim Al-Malik yang lebih mirip dengan nama Musa Al-Kadim daripada nama Ali Al-Uraidi. Bahkan tokoh nasab kalangan Ba'alawi pun seperti Ali bin Asegaf menolak nasab Kanjeng Sinohon Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya dan menganggapnya sebagai nasab yang hanya ditulis sejarawan, bukan ahli nasab. Mereka menolak Sunan Gunung Jati jalur Ba'alawi. Dari semua penjelasan itu, kekuatan silsilah Gunung Jati melalui jalur Musa Al-Kadim diperkuat oleh 14 riwayat silsilah, mulai dari tahun 1624 sampai 1955 naskah Keraton Kanoman. Sementara versi Ba'alawi ditulis dalam 2 naskah bermasalah
Yang pertama dianggap palsu oleh para pakar sejarah, yang kedua naskah yang ambigu antara Musa Al-Kadim dan Ba'alawi, walaupun naskahnya yaitu Carita Purwaka Caruban Negari adalah asli. Jika dihitung, maka perbandingannya adalah 11,5 riwayat melawan hanya setengah riwayat saja. Dilihat dari sisi umur manuskrip versi Musa Al-Kadim lebih tua dari versi ambigu sekalipun. Kemudian hal penting yang bisa saya laporkan kepada Kanjeng Gusti Sultan dan Kanjeng Gusti Patih Kesultanan Kanoman adalah bahwa telah terbukti secara ilmiah berdasarkan kitab-kitab nasab primer bahwa nasab Ba'alawi terputus kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susunan silsilah Ba'alawi yang sebagaimana dimaklumi, yaitu bahwa mereka mengaku bernasab melalui Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, tidak terbukti. Ahmad bin Isa yang hidup di abad ketiga tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah berdasar kitab nasab yang sejaman atau yang mendekatinya, seperti kitab abad ke-5 Hijriah Tahdhibul Ansar Al-Mazdi Al-Muntaqilah At-Talibiyah, juga dalam kitab abad ke-6 As-Syajarah Al-Mubarakah, juga dalam kitab abad ke-7 Al-Bahri fi Ansar Al-Talibin, juga kitab abad ke-8 Hijriah Al-Asili fi Ansar Al-Talibin, dan kitab As-Sabat Al-Musaf, kitab abad 9 Umratul Talib fi Ansar Al-Abi Talib, dan kitab Al-Nafah Al-Amdariyah. Ba'alawi mengaku sebagai durian Nabi mulai tahun 895 Hijriah dengan dikarangnya kitab Al-Burqatul Musifah karya Habib Ali As-Sakrar, Habib Abu Bakar bin Ali As-Sakrar, wafat 895 Hijriah. Berarti sampai saat ini sekitar 550 tahun. Nasab yang diaku menjadi pelantara ketersambungan kepada Nabi Muhammad itu adalah nasab Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa adalah keturunan Nabi yang diakui oleh para ahli nasab. Ia wafat 345 Hijriah menurut Ba'alawi. Jarak dari mulai Ba'alawi mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa sampai tahun wafatnya Ahmad bin Isa adalah 550 tahun. Antara Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakrar dan Ahmad bin Isa ada 14 nama, yaitu Ali, Abu Bakar, Abdurrahman, Muhammad Maulana Bila, Ali Sahibuddar, Ali Al-Ghayyur, Muhammad Fatih Muqaddam, Ali Walidul Faqih, Muhammad Sahib Irfan, Ali Wali Kosak, Alwi, Muhammad, Alwi Ubaidillah, dan Ahmad bin Isa. 14 nama Ba'alawi dari mulai Ali bin Abu Bakar As-Sakrar sampai Ubaidillah tidak tercatat dalam kitab-kitab nasab yang lengkap sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah. Pertama kali kitab nasab yang adalah kitab Tuhfatul Talib karya As-Samarqandi 996 Hijriah, 101 tahun setelah pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi. Jadi 650 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Pengakuan ini tertolak dan batal karena tidak mempunyai referensi primer. Ditambah kitab-kitab sejarah primer di abad 4 sampai abad ke-7, tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa pernah ke Yaman, apalagi tinggal dan berketurunan. Dalam kitab Al-Ghaibah karya Abu Ja'far At-Tusi di abad ke-5 Hijriah disebutkan bahwa pada sekitar tahun 234 Hijriah Ahmad bin Isa berada di Madinah Al-Munawwarah berumur 22 tahun. Jika pada tahun 234 itu ia sudah berumur 22 tahun, maka sangat kecil kemungkinan ia masih hidup di tahun 345 seperti berita kitab-kitab Ba'alawi, karena berarti bahwa Ahmad bin Isa itu hidup sampai 133 tahun. Keluarga besar Ahmad bin Isa adalah keluarga Syiah Imamiyah. Terreportase kitab-kitab sejarah Syiah Imamiyah yang primer bahwa keluarga besar Ahmad bin Isa berpindah dari kampung Surya di Madinah Al-Munawwarah, lalu pindah ke Samira, Kufah, Baghdad, dan Basrah di Irak, lalu ke Qum dan Rai di Iran. Tidak ada sedikit pun berita keluarga besar Ahmad bin Isa pindah ke Yaman. Yang pindah ke Yaman dan berketurunan dari keturunan Nabi Muhammad SAW adalah keluarga Syiah, yaitu keluarga Yahya bin Husain Ar-Rasi, menguasai Yaman pada tahun 284 Hijriah. Dinasti Ar-Rasi ini menguasai Yaman mulai tahun 284 sampai 444 Hijriah. Dan hari ini